Selamat siang untuk kita semua. Sini saya akan membawakan materi ekologi dan pengetahuan lingkungan. Materi ekologi. Sini pengertian ekologi atau ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahnya antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sini memiliki contoh-contoh. Contohnya adalah ekosistem hutan, padang pasir, padang rumput, tundra, dan taiga. Contoh lain, batu-batuan, sawah, dan bendungan. Contoh dalam air tawar yaitu danau, rawa, dan sungai, laut. Ekosistem memiliki fungsi yaitu ekosistem menjadi sumber memahami kebutuhan dengan demikian kehidupan makhluk hidup di dalamnya dapat berlangsung dengan baik. Lingkungan hidup yang baik akan menjadi tempat untuk beraktivitas yang menyenangkan. Ekosistem memiliki komponen-komponen, yaitu dua komponen. Yang pertama, komponen abiotik atau benda-benda yang mati atau tak hidup. Nah, contoh lain air, batu, tanah, udara, dan cahaya matahari. Yang kedua, komponen biotik. Biotik adalah makhluk yang meliputi hewan, tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Yang ketiga, kerusakan ekologi atau ekosistem lingkungan. Kerusakan ekosistem lingkungan, di mana hal ini apabila dibiarkan terus-menerus akan menyebabkan fungsi alam terganggu yang akhirnya merugikan makhluk hidup. Berikut ini beberapa masalah kerusakan ekologi lingkungan di sekitar kita. 1. Kebakaran dan kerusakan hutan. Faktor kebakaran hutan biasanya disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama manusia dan alam. Faktor alami misalnya merugikan El Nino yang menyebabkan kemarau panjang sehingga tanaman menjadi kering dan mudah terbakar. Nah, yang kedua, faktor manusia. Manusia adalah membuka lahan dan sehingga membakar lahan tersebut untuk dijadikan perkebunan. Yang kedua, pemanasan global. Penyebab utama pemanasan global ini adalah pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang melepaskan karbon dioksida dan gas-gas lain yang dikenal sebagai gas rumah kaca atmosfer. 3. Penipisan sumber daya alam. Praktik pertanian yang sangat buruk, pengundulan hutan, dan populasi adalah penyebab utama penipisannya sumber daya alam karena kontaminasi, pemborosan, dan kerusakan daerah tangkapan air alami. 4. Punahnya keragaman hayati. 1. Penebangan hutan dan perusakan berumbang karang. 2. Penggunaan bahan kimia secara berlebihan, misalnya pengguna plastisida. 3. Pencemaran lingkungan dari limbah pabrik. 4. Adanya pertanian monokultur yang berarti memusnahkan tumbuhan sejenis yang kurang tinggi. 5. Hutan asam disebabkan oleh belerang atau sulfur yang merupakan penggotoran dalam bahan bakar fosil serta nitrogen di udara yang bereaksi dengan oksigen membentuk sulfur nitrogen oksida. B. Pengendalian kerusakan ekosistem lingkungan. Yang pertama, penghijauan kembali. Reboisasi merupakan salah satu cara mengembalikan kondisi hutan yang telah kering, kerontang. Dan yang kedua, memperbanyak ruang terbuka hutan atau hijau.
memperbanyak ruang terbuka hijau seperti taman kota atau taman hutan, yang artinya memperbanyak menanam pohon yang dapat menyerap gas oksigen dioksida melalui proses fotosintesis sehingga mengurangi tambahannya gas rumah kaca. Yang ketiga, memenangkan produksi oksigen dioksida, menekankan produksi gas karbon dioksida dengan cara menginjeksi atau menyuntikkannya ke dalam sumur-sumur minyak di dalam permukaan tanah sehingga tidak dapat menguap ke permukaan bumi. 4. Beralih sumber daya alam. Mulai beralih pada sumber daya alam terbarukan seperti hal pemanfaatan tenaga surya atau bahan bakar alternatif. Teknologi ramah lingkungan ini memungkinkan masih lemah secara ekonomis, namun apabila terus terdayakan, namun akan membantu persediaan sumber daya alam yang semakin menipis. 5. Melakukan penguluhan secara berkala mengenai kepentingan pelestarian keanekaragaman hayati kepada masyarakat luas, namun memandang status sosial karena siapapun berhak dan kewajiban untuk melindunginya. 8. Mengganti bahan bakar. Mengganti bahan bakar menjadi pilihan yang tepat untuk mengganti bahan hujan asam, yakni dengan menggunakan bahan bakar non-belaran seperti metanol, etanol, dan hidrogen. Materi ekologi atau pengetahuan lingkungan sampai di sini. Selamat siang.